Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam kelas geografi. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan mengenai materi yang kemarin. Kalau kemarin kita belajar mengenai dasar pemetaan, penginderaan jauh, maupun sistem informasi geografis. Bahkan juga kalian telah mengerjakan tugasnya, yaitu membuat peta bebas berdasarkan pengetahuan yang kalian ketahui. Jadi apakah peta itu dibuat secara asal-asalan ataukah ada unsur-unsur yang harus dipenuhi? Menyinggung dari materi awal kemarin, itu globe, peta maupun denah itu ada bedanya. Itu menunjukkan bahwa peta itu dibuat tidak asal-asalan. Sesuai dengan judulnya di sini, yaitu komponen peta. Mari kita ulas satu per satu. Jadi sebuah peta itu harus memenuhi unsur-unsur dasar agar dapat dikatakan bahwa itu peta yang baik. Peta sendiri itu merupakan gambaran permukaan bumi dalam bidang datar yang diskalakan. Jadi tujuannya peta itu bisa untuk dibaca atau mudah dipahami. Peta sendiri itu salah satu unsur utamanya itu harus mempunyai judul. Seperti yang kalian lihat di sini, saya membuat contoh mengenai peta sebuah daerah. Ini peta Kecamatan Awan Kelam. Dari sini mungkin kalian sudah bisa membayangkan bagaimana arah peta ini. Setelah judul, unsur lain yang harus dipenuhi yaitu ini bisa dikatakan namanya orientasi atau bahasa lainnya petunjuk arah angin ya. Di sini arah utara itu selalu ditunjukkan ke arah atas dalam gambar petanya. Jadi jangan salah, di mana-mana persetujuan atau kesepakatan saat ini arah utara dalam peta itu selalu mengarah ke atas. Unsur lain yang harus dipenuhi juga yaitu ini adalah skala. Jadi skala ini bisa memproyeksikan atau menggambarkan berapa jarak yang bisa digambarkan, jarak yang sebenarnya dalam lapangan yang bisa dicakup dalam peta. Di sini contohnya skalanya 1:500.000, itu berarti bahwa setiap 1 cm pada peta, gambar peta itu berarti 500.000 pada kenyataan di lapangan atau 5 km. Skala sendiri itu kurang lebih ada 3 ya yang ada untuk saat ini. Di antaranya adalah skala angka seperti itu, dan skala garis yang di bawahnya, dan skala yang jarang terdengar yaitu skala verbal. Kemudian unsur lain yang harus dipenuhi adalah ini dapat dikatakan sebagai simbol. Simbolnya sendiri ada simbol bentuk, simbol garis maupun simbol poligon. Bentuknya sendiri bisa dilihat ada bentuk lingkaran, bentuk segitiga ataupun mungkin bentuk yang titik-titik ya. Ada juga simbol garis juga, itu ada warna merah, warna biru ataupun warna hitam yang titik-titik tidak tersambung. Dan juga ada simbol poligon. Ini satu contohnya yaitu gambar area yang berwarna biru. Gambarnya agak sedikit tidak jelas ya warna birunya. Ini merupakan simbol dan ini harus dicantumkan dalam peta untuk mempermudah dalam pembacaan sebuah peta. Unsur lainnya yang harus dipenuhi adalah ini ada tulisan atau bahasa lainnya yaitu lettering. Jadi tulisan ini menyesuaikan dengan simbol atau objek yang dijelaskan. Di sini ada contohnya, ada yang segitiga itu merupakan simbol dari gunung, makanya judulnya itu adalah letteringnya itu adalah Gunung Arta contohnya. Dan juga yang warna biru itu adalah Danau Nestapa. Ada juga lingkaran, ini menunjukkan suatu wilayah, ada sungai, ada banjar juga. Selain simbol, ini nanti ada legenda. Legenda ini merupakan penjelasan dari simbol-simbol yang ada pada peta. Bisa dilihat ya.
lingkaran berarti desa administrasinya, segitiga gunung, poligon tak beraturan danau, terus garis yang merah itu jalan, yang biru itu sungai, yang panjang titik itu batas kecamatan, ada yang terputus-putus titik-titik itu adalah batas desa. Jadi legenda di sini saya ingatkan kembali bahwa legenda itu menjelaskan dari suatu simbol penjelasannya. Selain legenda yang harus dipenuhi lagi yaitu ada ini yang dinamakan garis astronomis. Itu menunjukkan lokasi absolut dari suatu wilayah. Kemarin juga kita sedikit banyak belajar di bab awal mengenai konsep geografi dalam hal konsep esensial geografi mengenai lokasi. Jadi dalam peta itu harus dicantumkan juga bagaimana lokasi absolutnya dalam hal garis astronomisnya. Jadi nanti kalian akan menjumpai ini berupa garis atau mungkin gambar plus ya atau tambah, itu juga kesepakatan juga bisa dipakai dalam menggambarkan garis astronomis. Kemudian unsur lain yang harus dipenuhi adalah ya ini yang dinamakan insert. Jadi insert ini menggambarkan sebuah wilayah dalam cakupan luas, tetapi diambil hanya beberapa bagian saja, difokuskan mungkin ya. Jadi bisa dilihat itu yang di kotak merah itu gambarnya kalau diperbesar itu seperti yang kalian lihat ini, merupakan peta kecamatan Awan Kelamnya. Ya, sampai sini saya rasa cukup jelas juga. Dan juga unsur lainnya yang harus dipenuhi, ya ini ada sumbernya. Jadi kita nggak asal gambar kalau peta ya. Jadi peta di sini saya cantumkan sumbernya karena ini peta saya merupakan peta imajinasi saya. Jadi saya menyampaikan sumbernya adalah peta purwarupa imajinasi. Tapi kalau di Indonesia sendiri yang mengeluarkan atau yang dia jadikan acuan sebagai dasar pembuat peta itu adalah Bako Surtanal atau bisa diterjemahkan yaitu Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, itu Bako Surtanal. Itu biasanya wujudnya peta rupa bumi. Dan yang terakhir ya, saya rasa ini adalah tahun pembuatan peta. Jadi tahun pembuatan peta itu menunjukkan bahwa ini peta terakhir dari maksudnya perkembangan terakhir dari wilayah yang dipetakan. Jadi itu bisa dipahami ya bagaimana setiap unsur-unsur dalam pembuatan peta, atau dikenal istilah lain yaitu komponen peta. Jadi masing-masing unsur ini biasanya terpenuhi dalam pembuatan peta di Indonesia. Saya rasa cukup jelas penjelasan kali ini mengenai komponen peta. Jadi untuk pertemuan kali ini penjelasannya saya rasa cukup. Dan apa yang seharusnya kalian lakukan, kemarin kalian telah mengerjakan bagaimana peta yang telah kalian buat itu ya, cek kembali hasil peta kalian dan silakan dikoreksi berdasarkan penjelasan komponen peta tadi. Jadi bisa mungkin diunduh atau mungkin peta yang dalam kertasnya itu kalian berikan tanda apa yang kurang, apa yang belum. Dan juga nanti jangan lupa untuk kalian kirim hasil koreksi kalian dari peta kalian itu di Google Classroom. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.